Shalom adik-adik sekalian, selamat sore dan selamat mengikuti perayaan Natal anak sekolah minggu kelompok besar di sore hari ini. Gimana adik-adik? Sudah siap semuanya? Ada yang duduk, boleh juga duduk bersama di tikar, boleh juga duduk bersama di kursi ruang tamu, boleh juga duduk di dekat pohon Natal kalau pohon Natalnya sudah terpasang dengan baik. Terus jangan lupa lilinnya juga disiapkan, karena nanti kalau di gereja sedang bakar lilin, anak-anak di rumah juga boleh bakar lilin di rumah ya. Baik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu perayaan Natal sekolah minggu Horong Besar hari ini. Dan kita berdoa bersama-sama. Yuk berdoa dulu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi. Sejahtera
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita di Natal hari ini tertulis di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23. Mari adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk membuka Alkitabnya. Buka Alkitabnya di Matius pasal 1 ayat 23. Matius itu perjanjian baru ya. Firman Tuhan ini dengarkan Amang baca. Demikian firman-Nya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sekali lagi ya, Amang bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik sekolah minggu kelas besar, sampai hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan, diberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah permainan anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Firman Tuhan juga hari ini atau di Natal ini mau mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita lihat di situ betapa besar kasih Allah untuk kita. Kita tahu bahwa manusia dari Adam sampai sekarang juga manusia itu masih suka berdosa. Tetapi di dalam firman Tuhan, tetap Tuhan Yesus mengasihi manusia, bukan mengasihi karena berdosa, bukan mengasihi karena gelap, tetapi Tuhan mengasihi supaya kita hidup di dalam terang. Bagaimana caranya, Amang Pendeta? Disinilah kita melihat firman Tuhan. Anak darah itu akan mengandung. Bagaimana anak darah? Anak darah artinya masih belum mempunyai suami, belum mempunyai pacar sekalipun itu, belum mempunyai kawan-kawan untuk hal-hal berhubungan, atau dapat disebut masih perawan. Itu siapa namanya? Maria. Bagaimana dia bisa melahirkan atau mengandung terlebih dahulu, Amang Pendeta? Firman inilah yang mau menjelaskan bahwa anak darah, anak gadis, anak buru, kata orang Batak, akan mengandung. Dari mana dia mengandung? Dari roh Allah, dari roh Tuhan. Jadi maka Yesus disebut dengan
anak Allah. Karena roh Allah lah yang membuat Maria itu mengandung. Jadi siapa itu laki-laki yang mendampingi Maria, Yusuf? Siapanya itu? Itu tunangannya. Belum pernah berhubungan, belum pernah menikah, masih gadis. Kenapa dia mendampingi? Karena memang dia disuruh Tuhan untuk mendampingi Maria sampai melahirkan Yesus. Kenapa harus melahirkan Yesus? Kenapa tidak seperti yang di film-film itu langsung datang dari surga turun begitu saja? Allah atau sinar langsung besar. Emang Tuhan tidak mampu membuat begitu? Nanti itu bukan manusia. Yang disebut dalam firman Tuhan, Allah akan menjadi manusia yang disebut dengan Tuhan Yesus. Jadi manusia itu harus lahir. Harus lahir. Jadi di sini Yesus lahir seperti bagaimana kita lahir. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana kamu lahir? Dilahirkan seorang ibu, demikianlah Yesus yang 100% itu manusia, 100% Allah, lahir yang dikandung dari Maria oleh kuasa Roh Kudus. Lahir di mana? Lahir di Betlehem. Bagaimana cara lahirnya? Anak-anak sekolah minggu pasti tahu. Lahir di Betlehem. Di mana tempatnya? Di kandang domba yang tidak ada di sana penerangan, tidak ada listrik, tidak ada di situ wangi-wangian, malah yang ada bau kotoran domba atau yang lain-lainnya. Masa di situ Yesus lahir? Karena manusia tidak menerimanya. Karena manusia tidak menerimanya, bahkan mengejar-ngejar Maria dan Yusuf. Supaya apa? Supaya ditangkap Yesus dan mau dimatikan. Karena ada berita raja yang lahir, katanya. Benar-benar raja, tapi raja di atas segala raja. Bukan raja seperti raja Inggris atau Ratu Inggris atau bagaimana si Jokowi memimpin. Tidak, tetapi Yesus datang sebagai Raja kemuliaan. Jadi anak-anak sekolah minggu mau mengetahui saat ini Yesus itu lahir untuk kita, untuk membuat kita lahir di dalam kerajaan Allah. Jadi melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa itu? Yesus. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi Yesus Immanuel. Kenapa disebut Immanuel? Apa artinya? Ada di situ ya. Anak-anak bisa baca. Artinya Allah menyertai kita. Yang dulunya Allah sudah membentuk manusia karena dosanya, karena perilakunya, karena kejahatan. Atas dasar karunia Tuhan datanglah Yesus untuk menyelamatkan manusia. Jadi kata Immanuel itu menunjukkan bahwa Yesus itu selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi anak-anak sekolah minggu di Natal ini mau diajak bagaimana? Diajak supaya selalu berdoa di dalam Yesus Kristus, selalu mendoakan orang lain,
selalu juga mendoakan orang tuanya di rumah. Bagaimana berdoa itu mungkin dari kata-kata, tetapi doa yang paling besar itu adalah dari perbuatan. Jadi setelah didoakan, dilakukan doanya. Disitulah Yesus selalu menyertai anak-anak sekolah minggu. Misalnya belajar di sekolah, lagi-lagi online misalnya. Bagaimana anak-anak sekolah minggu menguasai hatinya sendiri untuk disiplin mengikuti pelajaran misalnya itu. Disitulah Yesus juga datang menenangkan hati kita. Ketika kita menderita, ketika kita berduka cita, ketika kita lagi sedih atau lagi ada masalah, berdoa kepada Tuhan, maka Yesus akan menyertai kita. Jadi anak-anak sekolah minggu dia disebut dinamakan dengan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita dari saat ini hingga kehidupan yang kekal. Karena itu anak-anak sekolah minggu selalulah menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, selalulah berdoa, selalulah berlaku baik di rumah, selalulah mendoakan orang tuanya, berlaku baik kepada orang tuanya. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang dapat kami dengar di Natal sekolah minggu hari ini, malam ini. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu, anak-anak sekolah minggu Jeruju. Kiranya Engkaulah yang menuntun anak-anak sekolah minggu dalam melakukan firman Tuhan di rumah, di sekolah, dimanapun dia bermain. Tetap firman Tuhan dilakukannya, dijauhkannya dosa, ucapan-ucapan kotor tetaplah di dalam hidupnya untuk senantiasa mengucapkan yaitu ucapan yang suci. Tuhan Allah di surga, melalui live streaming ini kami akan merayakan Natal. Anak-anak sekolah minggu di rumah kiranya tidak mengurangi rasa ucapan syukur dalam memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kepada orang tua anak-anak sekolah minggu yang dapat mendampinginya untuk mendengar firman Tuhan dan merayakan Natal di hari ini, di saat ini, Engkaulah yang menyertai para orang tua itu, memberkati mereka, beri kebijaksanaan dan hikmat yang daripada-Mu. Inilah doa kami ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Malam bersaut-sautan dengan siang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan tuturan penciptaan yang telah Allah lakukan dalam liturgi pertama. Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Amin. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semua itu baik. Amin. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya, segala tentaranya. Amin. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan liturgi kedua, ayo kita nyanyi sama-sama. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur pasal 24 ayat 10. Siapakah dia? Itu Raja kemuliaan, Tuhan alam semesta.
Dialah Raja kemuliaan. Selah. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Allah telah memberikan firman-Nya kepada semua orang, agar tetap berjalan menurut firman-Nya. Dan Allah telah memberikan kasih karunia-Nya supaya semua orang selamat. Mari kita dengarkan liturgi ketiga dan keempat. Yesaya pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Amin. Yesaya 40 ayat 6. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Zefanya 3 ayat 14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Amin. 3 ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukum atasmu, Tuhan telah menebas binasa musuhmu, yakni Raja Israel, yaitu Tuhan. Dia ada di sekitarmu, kau tidak perlu lagi takut atas malapetaka. Amin. Zefanya 3 ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Amin. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang seluruh dunia. Inilah pendaftaran kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5-6. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas pasal 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pembacaan liturgi sekolah minggu. Lukas pasal 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka. Dan tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka terasa ketakutan. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palung. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, Lukas 2 ayat 14-15. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan mereka untuk kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lainnya, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 16-17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lalu ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan liturgi keempat, ayo kita sama-sama bernyanyi. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita dengarkan liturgi yang kelima. Lukas 2 ayat 18-19. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak gunung-gunungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Amin. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka lihat dan mereka dengar semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan pada mereka. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Oke adik-adik,
mari kita bernyanyi Malam Kudus sambil menyalakan lilin masing-masing di rumah. Menyalakan lilin Aman Pendeta Dona Tunggal Pasar Ibu STH, Ketua Dewan Goikonia Amang Nadia, Ketua Paniroi Sekolah Minggu Naposo Michael Simurangkir, dan juga seluruh guru sekolah minggu. Tetaplah setia menjadi pewarta kelahiran Juru Selamat. Kabar baik memberi harapan bahwa kita semua pewaris kerajaan sorga. Mari kita dengarkan liturgi ke-6. Karena engkau memenuhi firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3 ayat 10. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Titus pasal 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 2 ayat 13 dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 15 beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan janjikanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau lemah. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkatimu kini sampai selama-lamanya. Selamat Natal buat adik-adik sekolah minggu. Shalom. Hai adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana tadi melihat semua liturgi kalian yang telah kalian kirimkan? Oke? Bagus-bagus banget, baik-baik banget, semuanya sangat meriah memuji nama Tuhan kan Kak kan? Yoi, pastinya walaupun model liturgi kita tahun ini agak berbeda, Kakak harapkan kalian semuanya terus bersukacita, terus berkarya
untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini akan cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tetap happy ya adik-adik semuanya. Harus dong. Oke, adik-adik, ada beberapa perayaan nih. Enggak banyak sih, tapi setiap perayaan pasti ada manfaatnya untuk kita. Adik-adik, pertama ayo kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Dewan Koinonia kita, yaitu Amang Sintua Nadeak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat petang anak-anak sekolah minggu. Untuk ini Natal yang kedua, karena yang pertama itu untuk pra-TK hingga sampai kelas 3 SD, sekarang kelas 4 sampai kelas 1 SMP. Anak-anak sekolah minggu, berterima kasih dan bersyukurlah kita kepada Tuhan walaupun peringatan atau kegiatan Natal ini melalui virtual, tetapi sama tujuannya adalah memuji Tuhan. Jadi liturgi anak-anak kami sekolah minggu itu adalah memuji Tuhan dan sekaligus adalah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan 1 tahun penuh walaupun kita dalam situasi pandemi. Jadi tidak menghalangi anak-anak kami untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang lain walaupun tidak bertatap muka langsung, tetapi melalui virtual. Semoga pandemi ini secepatnya bisa berlalu dan ke depan bisa kita bertemu, anak-anak kami sekolah minggu bisa bertemu di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kepada orang tua, Tuhan muna tua nami melatema, upasat kami, Allah disosoi hamu jala didongani hamu do yang nak kota, lau patu pahon na hombara tu kegiatan nasida. Song ini manang tu guru-guru sekolah minggu, operator live streaming, tu perhalado song nang tu ulani hurata. Sadi pasu-pasu di batama hita jalalileh madi hita ganup sada-sada marhahi pason. Macam nabu terbaik kami sian hami Ketua Dewan Koinonia di batama nama dongane hita. Tuhanlah yang selalu beserta kita dan selamat menantikan menyongsong hari Natal 25 Desember 2020 dan 1 Januari 2021 untuk tahun baru. Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih buat kata motivasi atau kata sambutan yang diberikan oleh Amang Sintua Nadeak. Nah, kita sama-sama mendengar, semuanya berdoa, semuanya apa yang kita rasakan saat ini akan berlalu dengan sendirinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya adik-adik semuanya. Ayo Kak Yosta, apalagi? Oh iya, acara kita ada yang ingin menyumbangkan sebuah lagu untuk Tuhan, untuk acara Natal Horong Besar ini. Siapa ya namanya Kak ya? Kakak ini sih sudah sering loh tampil Kak Yosta. Oh iya, nah, ini kan kakak-kakak nih sekarang udah mau kakak-kakak dia loh, udah mau remaja dia. Oh iya, namanya adalah Betri Simatupang. Oke adik-adik, mari kita saksikan sebuah pujian dari Betri Simatupang.
Oke, adik-adik, begitu indahnya persembahan lagu puji-pujian dari adik kita Beatrice Simatupang. Semoga dengan puji-pujian itu bisa menambah semangat Natal kalian, dan semoga apa yang buruk di tahun ini bisa cepat berlalu dan memulai yang baru di tahun berikutnya. Oke, Kak, abis ini siapa lagi, Kak? Habis ini nih, pokoknya seru lah. Ini adik nih lucu, terus berani pastinya. Ih, keren itu pasti. Siapa tuh ya Kak Yosta ya? Masih 1 tahun loh umurnya. Iya, masih 1 tahun. Wah, dia pasti hebat banget tuh. Coba lihat dia mau ngapain nih, Kak ya? Mau berjoget-joget atau sambil menari-nari memuji Tuhan? Siapa Kak namanya, Kak? Namanya itu Hansel Pakpahan. Oke, adik-adik, kita dengarkan persembahan tarian dari Hansel Pakpahan. Adik-adik, udah lihat kan? Sedikit aja, tetapi kenapa sedikit, Kak? Biarpun sedikit, dia sudah berani loh tampil di depan kamera. Dia sudah berani menunjukkan diri memuji nama Tuhan, kan Kak kan? Iya, pastinya. Ayo adik-adik yang lain, semuanya harus termotivasi untuk memuji Tuhan ya. Apalagi nih Kak Yosta? Satu lagi ada dari adik kita. Dia minggu lalu dia itu ada mempersembahkan tarian TikTok. Hari ini apa ya, dia ngapain ya adik-adik? Tahu nggak dia hari ngapain? Dia mau bernyanyi untuk Tuhan. Benar nggak Kak? Yoi, dia akan bernyanyi lagi ya. Iya, adik-adik, kita lihat Felis Purba akan menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan. Mari kita saksikan. Menyambutmu Tuhan.
Sudah mendengarkan kan? Itu adalah persembahan terakhir untuk Natal kita hari ini. Tapi jangan bersedih, masih ada Natal-Natal tahun depan. Jangan lupa adik-adik, tetap semangat untuk selalu belajar, tetap semangat untuk selalu berdoa, dan jangan lupa selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Ayo guru-guru sekolah minggu, kita ke tengah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk adik-adik kita. Satu lagi pengumuman, jangan lupa besok masih sekolah minggu seperti biasa jam 7. Sampai jumpa besok. Oh iya, bingkisannya kapan tuh Bu Guru? Nah, coba dengarkan tuh. Bagi anak-anak sekolah minggu kelas 0 sampai dengan SMP, besok akan dibagikan bingkisan Natal, tapi kamu tunggu saja di rumah karena mamanya nanti yang bawa dari gereja. Pulang dari gereja, kakak-kakak sekolah minggu akan memberikannya kepada orang tuamu untuk dibawa pulang ya. Jadi tunggu dengan sabar, oke? Jangan lupa besok juga ikuti ibadah kita mulai dari jam 7 pagi. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa tahun depan. Bye bye. 616. Bende 616. Oke. Vamos. Oh, Ulini. Cek. Digibel. Hiburan ini ya. Masih live ini kak? Masih ada live-nya nih? Enggak lagi? Aku belajar lah berarti. Ulinai di borgin nabadia
mirdopi do bitang bisi di borgini do tubuh si palua di pangkagatan di Betlehemi Portibio dangol kok haholomon marnidaso dang dituhatai holinai marhe dedo suruang di borgini dotu bu Kristusim di borgini dotu bu Kristusim. Ayat 2. Oh dalam marsomba tu Yesus Kristus si paluai ibanaro sian banua gincang Sudi marlas di roha ala nang songgo araja nai huriai riadoro marsomba memuji raja nasusangapi ibanado panondang hangoluan mangalehon wakirimani ulinai marhe suruan libor ini datu bu Kristus